Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di salah satu negara Amerika Selatan, yaitu negara Bolivia. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Kota El Alto adalah kota terbesar kedua di negara Bolivia. Kota yang terletak bersebelahan dengan kota La Paz, ibu kota Bolivia ini, memiliki penduduk sekitar 944.000 jiwa dan terkenal sebagai kota tertinggi di dunia karena letak geografisnya yang berada di atas pegunungan, yaitu sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2021 yang lalu, di salah satu sudut kota El Alto, tinggal seorang pemuda yang bernama Anakin Pedro Tangcara yang berusia 22 tahun. Anakin tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana bersama ayahnya, Milton Tangcara, dan seorang adik laki-laki. Sedangkan ibu Anakin sudah meninggalkan mereka saat Anakin dan adiknya masih kecil. Sejak kepergian istrinya itu, Milton Tangcara yang merupakan seorang guru sekolah tidak pernah menikah lagi dan berusaha membesarkan kedua anaknya seorang diri. Hubungan antara ayah dan anak ini sangat dekat. Pada akhir pekan, mereka sering menghabiskan waktu dan melakukan aktivitas bersama seperti jalan-jalan ke tempat wisata atau pergi ke pusat perbelanjaan untuk makan-makan atau berbelanja kebutuhan rumah. Setelah lulus SMA, Anakin berkuliah mengambil jurusan hukum di Universidad Pública di El Alto karena dia bercita-cita ingin menjadi seorang pengacara. Sewaktu ayahnya bertanya, mengapa dia ingin menjadi pengacara, Anakin menjawab bahwa selama ini dia sering sekali melihat banyak ketimpangan dan ketidakadilan bagi orang-orang miskin. Kalau sudah menjadi pengacara, Anakin berkata dia ingin mencurahkan waktunya untuk membantu orang-orang miskin yang tertindas. Dalam kesehariannya selain kuliah, Anakin juga bekerja sebagai tukang reparasi ponsel untuk membayar kuliah dan membantu ekonomi keluarganya. Tidak seperti anak-anak muda seusianya yang suka berkumpul untuk minum minuman keras dan merokok, Anakin lebih memilih hidup sehat dan suka berolahraga. Hobi utamanya adalah mendaki gunung dan menikmati pemandangan alam yang indah di negaranya. Singkat cerita, sekitar awal tahun 2020, Anakin berkenalan dengan seorang gadis bernama Luzmaya Robin Peralta berusia 20 tahun. Gadis cantik ini kebetulan berkuliah di tempat yang sama dengan Anakin. Dari perkenalan itu, hubungan mereka semakin hari semakin dekat karena merasa memiliki banyak kecocokan. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya resmi berpacaran. Anakin yang biasanya pulang tepat waktu setiap hari, mulai sering pulang malam sejak berpacaran dengan Luzmaya. Sampai suatu hari, Anakin akhirnya memberitahu ayahnya bahwa dia sudah memiliki seorang kekasih dan dia sangat mencintai gadis itu. Bagi Anakin, Luzmaya adalah cinta pertamanya. Dia sangat bahagia bisa bersama Luzmaya. Begitu juga dengan Luzmaya yang sangat sayang pada Anakin. Setelah berhubungan sekitar 1 tahun lamanya, perbedaan sifat di antara mereka mulai menjadi masalah. Luzmaya yang memiliki sifat cemburuan mulai menjadi sangat controlling dan tidak memperbolehkan Anakin bergaul dengan teman-temannya yang lain. Luzmaya akan sangat marah bila dia tahu Anakin berbicara dengan gadis lain di tempat kuliah. Pertengkaran demi pertengkaran antara mereka akhirnya sering terjadi. Anakin yang selalu mengalah malah membuat Luzmaya semakin menjadi agresif dan kasar. Pernah suatu hari, Anakin pulang ke rumah dalam kondisi wajah dan kedua tangannya penuh luka cakaran. Ayahnya langsung berkata pada Anakin, "Kamu tidak perlu menceritakan apa yang terjadi. Ayah hanya ingin kamu tahu bahwa hubungan seperti itu tidaklah sehat dan tidak akan memiliki masa depan yang baik." Mendengar perkataan ayahnya tersebut, Anakin hanya terdiam dan merenungi kembali hubungan dia dan Luzmaya yang akhir-akhir ini suka bertengkar hebat. Setelah hampir 1,5 tahun berpacaran, hubungan mereka semakin memburuk. Anakin mulai berpikir bahwa dia mungkin bukan orang yang tepat untuk Luzmaya karena apa yang dia lakukan selalu salah di hadapan Luzmaya. Sekitar bulan Juli 2021, Anakin akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan asmara mereka.
Anakin yang masih sayang pada Lusmaya sangat sedih ketika harus putus dengan cinta pertamanya itu. Meskipun sempat bertengkar hebat, Lusmaya menerima keputusan itu. Lusmaya sendiri sebenarnya pernah berkenalan dengan seorang pria bernama Alvaro Roberto Salinas Paredes yang berusia 23 tahun. Mereka berkenalan di sebuah restoran tempat Alvaro bekerja sebagai tukang masak. Sejak perkenalan itu, Alvaro memberikan perhatian pada Lusmaya. Akan tetapi, karena Lusmaya masih berhubungan dengan Anakin, hubungan mereka hanyalah berteman biasa. Setelah Anakin memutuskan hubungan mereka, Lusmaya langsung move on dan menerima cinta Alvaro. Keduanya akhirnya berpacaran. Pada tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 10 pagi, Anakin meminta izin ayahnya pergi lebih awal ke kampus karena dia sedang ada jadwal ujian semester dan dia perlu pergi ke tempat fotokopi. Singkat cerita, Anakin sudah selesai ujian dan saat sedang berada di tempat fotokopi dekat kampusnya, Lusmaya tiba-tiba datang menghampiri Anakin. Meskipun sangat senang bertemu lagi dengan Lusmaya, Anakin tetap berusaha biasa saja. Lusmaya kemudian mengajak Anakin untuk main ke rumahnya karena orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Anakin akhirnya menyetujui untuk main ke rumah Lusmaya setelah gadis itu terus memohon dan membuat alasan bahwa dia sedang memiliki masalah dan perlu teman bicara. Pada saat itu, Anakin tidak memberitahu ayahnya dia mampir ke rumah Lusmaya karena dia memang tidak berencana berada di sana terlalu lama dan berniat pulang sebelum larut malam. Setelah tiba di rumah Lusmaya, Anakin masuk dan duduk di dalam rumah. Lusmaya kemudian mengeluarkan minuman keras, mengajak Anakin untuk minum bersama dengannya. Anakin tentu saja menolak dan bertanya apa yang ingin Lusmaya ceritakan kepadanya. Baru beberapa saat mereka berbicara, tiba-tiba Alvaro Salinas keluar dari dalam kamar dan memperkenalkan diri sebagai kekasih baru Lusmaya. Anakin tentu saja terkejut. Dia sangat kecewa karena merasa dijebak untuk datang ke sana hanya untuk dipertemukan dengan kekasih baru mantannya itu. Anakin kemudian langsung bangkit dari tempat duduknya dan minta izin pulang. Saat Anakin sedang berjalan ke arah pintu depan, Lusmaya tiba-tiba mengeluarkan sajam dan menyerang Anakin dari arah belakang. Alvaro yang sebelumnya hanya melihat saja, kemudian mendatangi Anakin dan membantu Lusmaya menghabisi nyawa mantan kekasihnya itu. Anakin yang saat itu baru berusia 22 tahun harus kehilangan nyawanya di rumah mantan kekasihnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang selama ini dia percaya dan sayangi bisa begitu tega berbuat hal seperti itu kepadanya. Setelah memastikan Anakin meninggal dunia, Lusmaya dan Alvaro tidur sampai pagi. Pada keesokan harinya, keduanya berusaha menghilangkan barang bukti kejahatan yang telah mereka lakukan. Setelah malam hari, keduanya kemudian membawa kantong-kantong plastik sampah dengan menumpang sebuah taksi menuju ke daerah Bella Vista. Supir taksi sempat menanyakan apa isi kantong plastik yang mereka bawa karena dia mencium bau yang sangat menyengat dari dalam kantong-kantong plastik itu. Alvaro berkata mereka hanya membawa daging babi yang akan mereka jual pada orang lain. Setelah tiba di daerah Bella Vista, mereka turun dari taksi dan membuang kantong-kantong plastik sampah itu di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sementara itu, Milton Tangkara mulai khawatir karena anaknya belum pulang ke rumah hingga larut malam. Milton juga tidak dapat menghubungi ponsel anaknya yang tidak aktif sama sekali. Beberapa teman Anakin telah dihubungi, akan tetapi tidak ada seorang pun yang tahu di mana Anakin berada. Pada keesokan harinya, tanggal 31 Agustus 2021, Sylvia Tangkara, sepupu Anakin, memposting tulisan sebagai berikut di Facebook. Kami mohon kepada semua teman-teman Anakin Tangkara Suarez, jika kalian melihat atau sedang bersamanya, tolong beritahu kami. Ayah, kakek, serta seluruh keluarganya merasa sangat khawatir. Setiap ada kabar, kami akan sangat berterima kasih. Tuhan memberkati. Milton Tangkara sempat menghubungi Lusmaya, akan tetapi teleponnya tidak diangkat sama sekali. Milton akhirnya mendatangi rumah Lusmaya dan hanya dapat bertemu dengan ibunya. Ibu Lusmaya mengatakan bahwa mereka sudah tidak lagi berhubungan
dan tidak tahu menahu mengenai soal keberadaan Anakin. Pada malam itu juga, Milton Tangkara akhirnya membuat laporan polisi mengenai masalah kehilangan anaknya. Saat matahari mulai terbit tanggal 1 September 2021, seorang warga Bella Vista yang keluar rumah dan hendak berangkat kerja, tiba-tiba dikejutkan ketika melihat sebuah kantong plastik sampah yang dipenuhi lalat dan sedang dikerumuni oleh anjing kampung. Saat pria itu mendekati dan membuka kantong plastik sampah itu, dia sangat terkejut melihat isi dalam kantong plastik sampah itu. Orang itu segera melaporkan penemuan itu pada pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, anggota polisi segera tiba di sana. Saat para polisi menyisir daerah itu, mereka menemukan beberapa kantong plastik sampah lainnya yang diduga jasad itu adalah seorang pria berusia antara 20 sampai 25 tahun. Pada siang hari, Milton Tangkara akhirnya disuruh ke kantor polisi untuk mengenali jasad yang ditemukan di daerah Bella Vista itu. Betapa terkejutnya Milton ketika menemukan anaknya telah meninggal dunia. Polisi segera melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa Anakin terlihat terakhir bersama mantan kekasihnya Lusmaya. Saat polisi memeriksa sinyal ponsel Anakin, mereka juga mendapati ponsel itu terakhir kali aktif di rumah Lusmaya. Pihak kepolisian segera mendatangi tempat kediaman Lusmaya dan berbicara dengannya. Polisi langsung menaruh curiga ketika melihat Lusmaya sangat gugup dan berbicara seperti orang ketakutan. Polisi segera meminta masuk dan melakukan penggeledahan di seluruh isi rumah itu. Ketika berada di dalam kamar Lusmaya, polisi menemukan ponsel, baju, serta sepatu milik Anakin. Tidak hanya itu, pisau dapur dan sebuah gergaji yang diduga sebagai alat bukti kejahatan juga ditemukan di sana. Polisi segera membawa Lusmaya ke kantor polisi dan menetapkan dia sebagai tersangka utama yang telah menghabisi nyawa Anakin. Setelah diinterogasi di kantor polisi, Lusmaya bercerita bahwa dia tidak bekerja sendirian dalam melakukan aksi tersebut dan menyebut nama Alvaro Salinas. Polisi kemudian mendatangi tempat kediaman Alvaro Salinas dan menangkap pemuda itu tanpa perlawanan berarti. Hasil otopsi pihak kepolisian menyimpulkan Anakin Tangkara meninggal dunia akibat hantaman benda tumpul pada bagian kepala dan luka tusukan pada bagian leher. Kedua tangannya juga penuh dengan luka, menandakan Anakin telah berjuang keras melawan pelaku pada saat kejadian. Berita mengenai kasus ini segera menghebohkan negara Bolivia. Media nasional juga meliput perkembangan kasus ini hampir setiap hari. Saat pihak kepolisian melakukan konferensi pers dan mengumumkan keberhasilan mereka menangkap dua tersangka pelaku yang telah menghabisi nyawa Anakin Tangkara, Alvaro Salinas terlihat tersenyum dan seperti tidak menyesal sama sekali dengan perbuatannya. Sedangkan Lusmaya selalu tertunduk dan tidak mau melihat ke arah orang banyak. Polisi juga mengumumkan motif dari perbuatan keji ini adalah ujian cinta yang diberikan oleh Alvaro Salinas kepada Lusmaya. Saat mereka baru berpacaran, Alvaro menuduh Lusmaya masih memiliki perasaan dengan mantannya. Lusmaya tentu saja memungkiri tuduhan itu dan berkata bahwa dia hanya menyayangi Alvaro seorang. Alvaro kemudian meminta Lusmaya membuktikan cintanya dengan menghabisi nyawa mantan kekasihnya. Entah apa yang ada dalam pikiran Lusmaya, dia malah menyetujui permintaan kekasih barunya itu. Sampai dengan video ini dibuat, sidang atas kasus ini belum dimulai. Bila dalam persidangan nanti, Lusmaya dan Alvaro Salinas terbukti bersalah telah menghabisi nyawa Anakin Tangkara dengan sengaja dan terencana, maka menurut peraturan perundangan di Bolivia, mereka berdua hanya akan mendapat hukuman penjara maksimal 30 tahun. Kepergian Anakin meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang yang mengenalnya. Saat di pemakaman anaknya, Milton Tangkara tidak henti-hentinya menangisi kepergian anak yang sangat dia sayangi itu. Ratusan orang kerabat dan teman-teman turut hadir mengantarkan jasad Anakin ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Te quiero mucho, papi.
Oke everyone, sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pembahasan yang lain.